semuanya buat kalian yang lagi dengerin kita. Kenalin semuanya, kita dari podcast Bincang Sekawan, yaitu adalah podcast yang bakal ngebawain kalian isu-isu yang terkini atau isu-isu yang lagi hot banget diomongin di sosial media. Podcast ini dibawain langsung sama kita, yaitu kelompok 4 dari mata kuliah Pancasila kelas B 2.11. Sekarang ini sih yang paling penting. Kira-kira nih teman-teman tahu nggak sih, kira-kira kita tuh bahas apa sih? Ini aku kasihin ya, intinya itu kita bakal ngebahas sesuatu, isu yang baru-baru ini tuh banyak banget diberitain dimanapun, di sosial media, di TV, pokoknya tuh itu lagi gembor-gembor banget beritanya. Tahun di isu kali ini nih kita tuh akan bahas mengenai kesetaraan gender yang berlaku di negara kita. Di isu kali ini yang mau kita bahas, sejujurnya aku sebagai mahasiswa itu merasa miris. Balikan aku sebagai pilihan yang berlaku di negara kita ini. Ya, benar banget. Keadilan untuk perempuan itu tuh kadang lebih disepelekan gitu loh, dan membuat kita itu lebih memilih untuk bungkam. Oke, jadi teman-teman, kita bakal ngebahas tentang pelecehan seksual di ranah akademi. Kalau Ya, menurut ya. Penegakan hukum yang ada di Indonesia ini masih belum optimal ya, terutama untuk kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan akademik. Tapi jujur ya, setelah berita tentang kasus pelecehan seksual itu tersebar di media sosial dan sampai viral, kalian jadi merasa takut gak sih sama dunia pendidikan? Karena masalah ini tuh bener-bener gak bisa ditoleransi dan kelewatan banget gitu loh. Tapi kita sebagai mahasiswa tentu sangat bersyukur ya kepada terutama untuk Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim yang telah menerbitkan dan juga mengesahkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mengenai peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. karena tadi kita udah ngomongin tentang latar belakang dari topik yang akan kita bahas, langsung aja kita go to the podcast. Kita bakal bahas itu, so check it out. Oke, karena tadi udah disenggol-senggol juga tentang topik yang bakal kita omongin pada kesempatan kali ini. Yang pertama, alasan apa sih yang melatar belakang kita untuk membahas topik ini? Nah, masalah yang hangat saat ini tentunya. Kalian ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh banyak banget berita pelecehan seksual? Lebih bikin aku geram itu pelecehan ke mahasiswa yang konsul ke dosen terkait konsul skripsi. Sama aku juga ngerasa gemes banget kalau bisa sempat-sempatnya melecehkan. Padahal kan udah ada urusan penting yang memang harus dikonsultan. Dan gak jarang juga di sekolah-sekolah, guru-guru juga pada melakukan pelecehan secara verbal maupun non-verbal, berkodok untuk menguji. Emang miris ya menurutku ya. Apalagi kan kita kan sebagai mahasiswa ini takut buat keep in touch sama dosen. Dan juga kita kan tujuan untuk kuliah kan untuk menimba ilmu, untuk berkontribusi di bidang akademik. Itu tuh jadi takut. Dimana kuliah ini juga seharusnya kan jadi tempat yang menimba ilmu, seharusnya orang-orang bisa menjadi lebih bijak. Malah terjadi kekerasan yang seperti memuaskan nafsu sepihak oleh dosen kepada mahasiswanya sendiri. Mungkin aku bisa ambil conclusion ya dari apa yang udah disampaikan sama teman-teman tadi. Kalau ternyata tuh orang-orang berpendidikan itu nggak selalu bisa dianggap punya martabat yang tinggi juga. Dan bener banget tadi, kalau siapapun itu bisa jadi pelaku. Kayak tindak pelecehan seksual itu bisa terjadi secara struktural maupun fungsional. Sedikit juga nih, ada intermezzo sedikit. Menurut Permendikbud 30 dijelasin bahwa buat kalian juga nih ya, buat awareness, kalau kekerasan seksual itu mencangkup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, dan ataupun melalui teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pelecehan seksual itu nggak harus dilakukan secara fisik guys, tapi juga bisa dilakukan secara verbal, kayak catcalling, itu juga bisa termasuk dalam pelecehan seksual. Itu ya teman-teman. Nah sekarang aku mau nanya lagi ke teman-teman, kira-kira gimana sih kesadaran masyarakat terkait pelecehan seksual ini? Apakah masyarakat itu udah aware atau kira-kira masih menutup mata soal hal ini? Menurutku mungkin udah itu ya mulai terbuka matanya terhadap kasus pelecehan seksual ini. Kayaknya kan kalau dulu karena masih banyak kasus yang belum terungkap ya jadi masyarakat itu kurang aware sama masalah seperti ini. Tapi harusnya sekarang beberapa generasi muda yang mulai untuk membuka suara dan juga mengambil tindakan karena kasus pelecehan sudah menjulang tinggi. Kita itu sebagai agent of change itu sebagai harapan gitu loh buat korban dari kasus tersebut. Jadi kita harus berani untuk mengungkapkan pendapat kita. Benar banget sih kata Melina tadi. Dan juga masyarakat udah mulai peka juga sepertinya kalau kondisi moral negara itu udah mulai pudar, udah mulai nggak ada. Tapi masih perlu juga nih penyampaian edukasi terkait hal pelecehan seksual. Benar banget nih. Karena menurut aku edukasi moral yang ada di Indonesia ini belum tersampaikan secara menyeluruh ke masyarakat, khususnya kepada warga kampus ya. Perlu banget kesadaran dan pengendalian pola pikir serta hawa nafsu. Ini kan kita kan ngebahas tentang pelecehan seksual di ranah akademik ya teman-teman ya. Contoh kasus yang ramai-ramai baru-baru ini tuh adalah kasus pelecehan oleh dosen di sebuah universitas di Riau nih. Menurut informasi yang gue dapat nih, jadi tuh ada mahasiswi yang mengaku untuk dilecehkan oleh dosennya sendiri pada saat sedang melakukan bimbingan proposal skripsi.
Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Oktober 2021 di ruangan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Riau. Dan dosen pembimbing ini, yang mana seharusnya menjadi pembimbing mahasiswa dengan baik dan benar, malah membuat trauma dengan melakukan pelecehan kepada mahasiswanya. Penjelasan yang udah disampaikan sama Lauren tadi, kasusnya itu jadi sangat kayak mendukung statement-statement yang udah kita bahas tadi ya kan. Pelaku dari orang yang berpendidikan tinggi dan yang seharusnya menjadi contoh ataupun motivator bagi generasi muda. Tapi pastinya sebelum melakukan pelecehan pasti mereka itu kayak ada mungkin ancaman atau bujukan kepada korban agar si korban ini mau gitu untuk berbuat hal yang tidak baik tersebut. Serem juga kan, karena kita sebagai mahasiswa juga kadang bisa tergoda sama tawaran. Sekarang siapa sih yang nggak mau skripsi langsung di ACC tanpa revisi, terus dibantu ini, dibantu itu, terus segala urusan perkuliahan bisa lancar, aman, jaya, pasti semua mau dong ya. Nah, benar banget. Penawaran-penawaran itu bisa jadi bumerang buat pelaku karena hal tersebut itu ilegal. Jadi sebagai wanita kita harus tegas dan bisa berpikir rasional. Kalau hidup itu tidak selalu dibantu dengan keringanan. Tawaran-tawaran tersebut jika disetujui korban, maka bukan lagi kasus pelecehan karena nantinya korban mendapatkan keuntungan. Oh iya, sebelumnya aku juga dengar nih kalau beberapa mahasiswa atau korban itu setelah mengalami kejadian pelecehan seksual itu banyak yang mengalami trauma secara psikologis atau secara fisik gitu. Tanggapan kalian gimana sih tentang hal itu? Ini kalau menurut aku sih, aku yakin banget nih, pasti mereka tuh kayak kebayang-bayang terus apa yang mereka alamin pas mereka dilecehkan gitu. Jadi seburuk apapun itu kayak pasti selalu terekam di memori dia gitu. Ya benar juga, dan pastinya bisa berdampak pada fisik korban, misalnya ada pemaksaan atau misal setelah mendapatkan trauma, mereka jadi merasa kalau mereka hina. Jadinya lebih cenderung menyakiti diri sendiri. Kalian pasti tahu kan kalau udah banyak banget orang di zaman sekarang yang melakukan self-harm karena kondisi psikis yang kurang stabil. Betul banget nih. Jadi kayak self-harm itu dianggap sebagai jalan keluar terbaik gitu loh. Sebagai sarana untuk melepaskan rasa sedih yang berlebihan karena trauma itu. Ya, tapi nice to know juga kalau self-harm itu bukan salah satu cara untuk melampiaskan kesedihan itu ya guys. Dan self-harm itu sangat-sangat gak baik banget karena itu bisa stain juga di fisik dan juga kita juga bisa jadi ketagihan juga nanti apa-apa kita pengalihannya ke self-harm itu kan gak baik banget. Itu menyakitin diri sendiri kan. Nah, kalau kalian udah ngerasa psikis kalian itu udah gak kuat banget, ada baiknya ya kalian mending pergi ke professional help, bisa ke psikolog atau kalau misalnya kalian membutuhkan bantuan secara medis bisa pergi ke psikiater. Oke, lanjut nih aku mau ngehubungin karena kita dari mata kuliah Pancasila yang pastinya kita tuh harus menghubungkan hal ini ke mata kuliah kita yaitu adalah Pancasila. Sebagai ideologi kita pastinya Pancasila itu sangat menentang ya perbuatan-perbuatan yang krisis moral itu sesuai dengan Pancasila yang ada di sila kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah pastinya kalau misalnya kita udah dengar tindak pelecehan seksual itu tuh pastinya tuh udah jauh banget dari kata-kata beradab nih. Nah pelecehan seksual itu udah kayak krisis moral dan etika. Nah aku mau nanya nih gimana pendapat teman-teman soal hubungan dari Pancasila dan kasus-kasus dari pelecehan seksual yang terjadi di ranah akademik tersebut. Oke, menurutku pastinya manusia yang beradab dan berakal pasti ngertilah dan paham akan aturan, nilai, serta norma di masyarakat. Manusia yang beradab itu pasti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga mereka bisa menghargai sesamanya. Sebagai manusia dalam makhluk sosialnya tidak bisa hidup sendiri dan tidak lepas dari bantuan orang lain. Sebagai orang yang berpendidikan tinggi dan harusnya lebih mengerti tentang moral, tidak sebaiknya melakukan pelanggaran norma karena sama saja dengan mencoreng Pancasila sebagai ideologi negara kita. Pancasila kan memiliki 5 sila nih, jadi itu tuh bisa menjadi dasar pokok utama untuk menjadi pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Jadi udah pas banget kan untuk kita menjalani hidup dengan berpacu kepada Pancasila. Iya, bener banget nih guys. Pancasila itu kan udah sebagai acuan dalam hidup bangsa Indonesia ya. Jadi sudah seperti semestinya kita sebagai bangsa Indonesia itu mengikuti ya 5 dasar ideologi yang telah ditetapkan dari orang-orang untuklah memperjuangkan bangsa kita ini. Ini kan udah dijelasin nih sama teman-teman kalau misalkan Pancasila itu adalah ideologi dari bangsa Indonesia. Jadi sebagai bangsa Indonesia yang baik, jadi kita itu harus mengikuti kelima sila dari ideologi yang telah ditetapkan oleh pejuang bangsa kita. Nah, adanya pelaku pelecehan seksual itu jauh banget nih sih dari 5 sila yang ditetapkan di Pancasila itu, terutama yang ada di sila kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, karena udah habis waktunya, durasinya, kita juga udah kebanyakan ngomong. Gimana nih menurut kalian, apakah podcast kita ini udah nimbulin banyak banget insight ke kalian? Gimana, apakah kalau kita ini udah membuktikan bahwa dunia pendidikan di era sekarang ini udah bisa dianggap cenderung melenceng dari prinsip awal? Bentar, tapi jauh dari itu, jangan takut untuk tetap terus menimba ilmu, walaupun banyak terjadi kasus pelecehan di dunia pendidikan.
Tetaplah menimba ilmu sebanyak mungkin, karena untuk kedepannya pasti kita butuh bekalan yang matang. Iya, bener banget tuh. Jangan takut ya guys untuk menimba ilmu. Oke, karena ini udah akhir dari podcast kita, aku mau terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin sampai sini. Sekian untuk podcast kali ini. Maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang dari kita semua. Kami dari podcast Bincang Sekawan undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!